Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi pada kurang lebih pukul 9 hari ini, hari Jumat tanggal berapa sih? Tanggal 5 ya? Eh, ya tanggal 5, kita sudah melakukan ada satu kegiatan sangat bagus dilaksanakan oleh PLAN, tepatnya penyelenggara Politeknik PLAN atau Pendidikan D4 Administrasi Negara. Dan bahasan yang diangkat tadi itu adalah tentang bedah buku sebenarnya, tetapi bahasanya tentang korupsi gitu. Korupsi itu harus dibasmi, kira-kira begitulah, harus dari muka bumi. Nah, saya punya, nah ini nanti bisa dilihat. Nah, apa sih judulnya? Saya nggak inget. Nggak ada. Oh ya, Koruptor Go to Hell. Ini judulnya Millennials. Penulisnya itu juga anak muda, namanya Esther Roselyn ini, Mbak Esther. Salam hormat, salam kenal juga, nanti kita kirim ya videonya ini ke Bu Esther. Udah jam terbangnya cukup banyak gitu. Ya ini dulu aja, yang depannya aja. Depannya dulu, biarkan nanti saya baru ke materi, baru geser ke slide berikutnya. Baik, jadi Ibu Esther ini adalah seorang peneliti bidang korupsi dan melihat track record-nya mulai dari S1 sampai kemudian pendidikan pasca sarjananya sampai pendidikan tambahannya memang fokus gitu. Jadi artinya di hukum tapi juga lebih ke arah bidang korupsi. Nah baik, tentu kita tidak akan berpanjang lebar, saya akan langsung dulu pada materi. Jadi begini, pada dasarnya yang saya ingin tekankan bahwa dulu sempat bertugas di salah satu aktivitas di penyusunan modul SKKNI, penyusunan modul standar kompeten ya, untuk Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dari KPK beberapa waktu yang lampau. Sudah bukan idiom sih, satu teori begitu ya, yang kerap dibahas oleh teman-teman dari KPK dan juga akademisi, termasuk waktu itu ada Mukodas dan juga Pak Abdullah dari ICW waktu itu yang kemudian sama-sama menjadi narasumber di Jogja, mungkin teman-teman yang bareng pada saat ingat ya, di Kebun Agung, sebuah desa yang dijadikan desa wisata, dan di situ ada semacam kemandirian dari masyarakat sehingga bibit untuk mempelajari nilai kejujuran dan integritas gitu ya, karena kan masyarakatnya ramah, sopan, taat beragama, dan juga saling tolong-menolong gitu. Secara struktur sosialnya bagus, dan yang lebih bagus lagi sebenarnya ada mie ayam enak sih di sana, sama sama ada bendungan buat foto-foto. Jadi istilah yang amat kerap dibahas oleh teman-teman di prevensi, di bidang prevensi korupsi itu biasa terkenal dengan segitiga fraud atau fraud triangle. Tadi juga saya sempat bahas, tapi lari-lari karena tadi cuma 20 menit. Nah, fraud triangle itu untuk teman-teman ketahui terdiri dari 3 aspek, yaitu kalau di dalam bahasa Indonesia peluang, bahasa Inggrisnya mungkin opportunity atau chance. Ketika seseorang mendapatkan peluang, maka otomatis orang tersebut punya desakan untuk, ya katakanlah begini, ketika ada rezeki di depan mata, kenapa sih kita tidak menyambutnya? Kira-kira begitu kalau dalam konteks yang normatif. Tetapi ini normatif karena rezekinya tuh terkadang bukan hitam, bukan putih, tetapi mungkin antara abu-abu gradasinya ke hitam. Jadi nah ini ya, chance, opportunity, lalu kemudian ada tekanan atau pressure, lalu kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ada rasionalisasi, sehingga setiap bentuk crime atau fraud itu memiliki argumentasi dan pembenaran. Jadi melegitimasi apa yang dilakukan. Ya saya gimana, saya tidak begini, orang lingkungan saya begitu, ini saya juga melakukan hal yang sama, kalau saya tidak begini di lingkungan ini, maka saya nggak akan eksis, maka saya nggak akan survive, maka saya akan tereliminasi dengan sendiri. Juga kan nggak mau konyol kalau melawan sistem seorang diri, apalah daya saya, kan gitu kira-kira ya, kalau kita berbicara satu persatu. Nah baik, maka saya akan bahas perlahan-lahan. Tadi saya juga sudah masuk dari opportunity atau dari chance ini, dari peluang ini. Jadi peluang itu tadi saya gambarkan, ada 2 sebenarnya peluang yang kita ciptakan, istilahnya dari endogen, dari potensi yang kita miliki di dalam, dan juga peluang yang memang tercipta dari kondisi lingkungan yang ada di luar, yang mau tidak mau kemudian kita kita berikan akses gitu untuk masuk ke dalam diri kita sebagai mental model, sebagai
namanya representasi pola-pola interaksi sosial yang kemudian akhirnya mungkin di dalam konteks berpikir kreatif kita melihat adanya itu untuk dioptimasi dalam bentuk menghasilkan benefit atau profit bagi kita. Nah ini yang kemudian mungkin menjadi cikal bakal dari yang namanya corruption. Peluang-peluang di lingkungan eksternal tercipta bagaimana? Sebenarnya di dalam buku yang tadi Koruptor Go to Hell itu sudah cukup banyak dibahas. Ada gatra-gatra peristiwa korupsi itu bisa terjadi. Kemudian tadi ini fraud triangle juga dibahas. Lalu kemudian juga pola-pola hubungan, misalkan ada apa namanya kuasa anggaran, kemudian perencana, dan kemudian pelaksana, sehingga kemudian di sini ada rentang kendali kuasa kan yang orang punya kekuatan itu ya power itu kan punya kecenderungan juga untuk abuse ya kan ada peribahasa barat itu kan power tends to abuse. Jika orang punya daya maka tidak kuasa mengelola hasrat ya bisa terjadi hal-hal yang bersifat gawat kan kayak gitu. Enggak, ketika kita berbicara bahwa ada suatu potensi, peluang gitu, terus kemudian ada dan peluang ini tercipta gitu kan. Nah, kita juga tadi sempat menceritakan sejarahnya. Jadi kita harus tahu sebelum saya membahas ini saya nggak akan lari dari 3 ini sih karena kalau lari dari ini juga terlalu ya saya hanya mau bahas ini dulu nanti dari aspek behavior, dari aspek yang namanya mungkin pendekatan neuroscience dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat budaya korupsi itu ya udah lama banget ya. Artinya seperti misalkan nih ya, pada putra-putra Nabi Adam itu ya kita melihat peristiwa Kabil dan Habil. Ketika diminta untuk mengorbankan sesuatu yang tentu nilainya sakral ya karena ini kan persoalan pengorbanan untuk sesama manusia melainkan punya apa namanya nilai-nilai spiritual karena diminta untuk membuktikan ataupun integritas kita terhadap sesuatu yang kita yakini. Itu pun boleh dikatakan manusia itu yang direpresentasikan oleh Qabil atau di dalam bahasa baratnya sering disebut sebagai kain gitu ya. Itu bukan kain polyester kain gitu ya. Nah itu masih berusaha memanipulasi gitu loh karena mengedepankan gitu ya kalau dalam proses dialektika tuh seolah-olah logikanya Qabil itu begini kan kalau Allah itu sudah maha memiliki apa yang punya gitu sementara yang masih butuh itu kan saya gitu kenapa saya harus berikan yang terbaik gitu kepada zat yang sebetulnya maha memiliki segalanya. Ini kalau logika mana. Tapi kan sebenarnya yang ingin ditunjukkan di sini bukan persoalan komparasi kuantitatif ya, melainkan integritas. Bagaimana seseorang kemudian mau untuk melakukan pengorbanan demi gitu ya membuktikan bahwa kita itu berada di dalam keteguhan sebuah keyakinan. Ada nilai inti yang kita percaya dan ini yang menjadi rentang kendali kita yang kemudian akan terdistribusi gitu ke di dalam tindakan-tindakan kita sampai di tingkatan implementatif lainnya gitu. Jadi ini kan sebenarnya adalah konsep ketahuan itu kan kita tidak lagi mempertanyakan secara kuantitatif seperti tadi misalkan kenapa sih kita sholat 5 waktu gitu kenapa nggak cukup 1 kali waktu dan kenapa kita harus itu sudah maha memiliki segalanya nggak butuh lagi yang namanya ibadah kita betul Allahnya nggak butuh kita kan yang perlu makanya kan disebutkan bahwa pada hakikatnya penciptaan manusia itu semata-mata diperintahkan pada kita tugas yang kemudian melekat itu adalah melakukan ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tujuannya sebenarnya kan pengukuran terhadap integritas, bukan masalah kuantitatif, ya pada akhirnya semuanya harus masuk dalam hitungan secara holistik. Tetapi kan bukan ini adalah bukan sebuah diskursus yang bolak-balik gitu kalau kita berbicara dari pendekatan Michael Foucault tentang ini bukan suatu pembicaraan dengan topik yang sifatnya vis aversa artinya melihat dari 2 sudut pandang dan kemudian bisa saling argumentasi untuk mencari kebenaran multiperspektif. Bukan, kalau dalam hal terkait dengan nilai, kita itu kadang punya memiliki satu hal yang dimensinya itu bukan bersifat horizontal, melainkan vertikal. Nah, ini satu keyakinan atau nilai yang membuktikan integrasi dan nilai tersebut terintegrasi di dalam diri kita. Nah, tadi saya mau mulai sebenarnya dengan suatu pemahaman
peluang-peluang manusia untuk melakukan manipulasi sudah dimulai dari awal. Artinya kita kalau tadi lihat bahwa keturunan Nabi saja gitu ya melakukan hal tersebut gitu, sampai bahkan ketika ada ketidakpuasan ini dalam tahap berikutnya ya, dan ini yang namanya bibit-bibit dari penyakit hati atau hasad gitu. Nah kan psikopatologis gitu, mulai ada rasa iri, cemburu, syirik gitu ya terhadap keberhasilan saudaranya dan lain sebagainya, sampai ke yang terkait dengan romantika, ketika persoalan perjodohan juga meruyak, dan ini kemudian akhirnya menimbulkan perseteruan gitu. Karena apa? Karena tidak mau menerima sebuah ketetapan yang sudah digariskan. Kan inginnya free will-nya mengambil alih itu semua. Nah, ada beberapa hal di dalam yang sifatnya memang kita bisa perjuangkan dan probabilitasnya masih terbuka 50%-nya tuh ya untuk melakukan daya dan upaya ikhtiar serta doa. Nanti final decision-nya kan ditentukan oleh Zat yang Maha Kuasa, dan dalam hal ini Allah. Nah, ketika kita melihat pada proses yang ini gitu tadi kan, ini kan kayak seolah-olah nggak mau, kan ini kan persoalan antara Qabil dan Habil mau dinikahkan dengan antara Iklimah dan Labuda. Nah, ini nggak mau gitu dengan pilihan karena merasa yang preferensi kesukaan saya gitu. Misalnya A mau ketemu dengan C sementara B ketemu dengan D. Ini nggak mau, A pengennya ketemu C, A ketemunya pengen D, gitu. Ya ini kan pilihan ya. Tetapi kalau kita bisa memilih dan ini bukan sebuah ketetapan, silakan. Tetapi ketika sebuah sistem sudah berjalan, misalkan, gitu ya, B dan D ini sudah match juga, artinya kita kalaupun kita mau, ada beberapa faktor dan membatasi kemauan kita. Dan inilah keniscayaan di dalam hidup. Sebenarnya dalam peristiwa ini kita itu ingin diberikan satu pemahaman terkait dengan level kesadaran yang namanya manusia memiliki kemampuan dan kemauan, tetapi juga harus mengingat bahwa dirinya pun memiliki keterbatasan. Nah ini sebenarnya pelajaran penting sekali. Kenapa? Karena kan tidak semua harapan, keinginan, ataupun kemauan kita itu bisa mewujud di dalam bentuk kenyataan. Nah, untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diwujudkan, inilah sebenarnya yang menjadi tolok ukur dari kelapangan, keikhlasan, kesabaran kita gitu kan. Nah, sementara hidup membutuhkan itu. Ini adalah suatu modal yang sangat penting kalau menurut saya. Karena walau bagaimanapun ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mengembangkan fase resiliensi kemembalan berdasarkan ketersediaan ruang gitu ya untuk menerima berbagai hal yang tidak bisa kita ubah, disitulah sebenarnya potensi kita untuk menjadi depresi dan frustasi terhadap kehidupan itu bisa kita reduksi. Kalau enggak kita cenderung depresif. Kenapa? Karena kan lebih banyak yang nggak bisa kita wujudkan daripada yang bisa kita wujudkan. Nah, dengan demikian akhirnya kita akan menjadi pribadi yang terpolarisasi, bukan persoalan nyaman tidak nyaman, tapi menjadi tidak bersyukur dan bersyukur. Nah, kenapa kok terkait dengan korupsi? Nah, ini karena apabila rasa syukurnya berada di dalam tata keseimbangan yang ya preferensinya gitu ya, hanif kan, manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat baik dan akan memilih kebaikan apabila memang ada pilihan gitu. Nah, ini kan bergesernya ke arah ketidakbersyukuran sehingga otomatis ini akan menyita energi dan kemudian juga mereduksi kemampuan kita untuk mengidentifikasi hal-hal apa yang sebenarnya selama hidup kita itu telah Allah karuniakan pada kita. Lupa semua yang ada muncul kejengkelan, kekesalan terhadap satu hal kecil yang kemudian akhirnya merubah seluruh kampimetri atau lapang pandang kita dengan kedengkian dan hasad. Dan ini yang kemudian bisa terobati apabila prasyarat-prasyarat untuk prasyarat-prasyarat untuk menumbuhkan atau mewujudkan harapan tersebut bisa kita dapatkan apapun jalannya. Nah, ini kan perilaku korup ya, manipulatif dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita bercerita di sejarah era Nabi, gitu. Maka di peradaban sebelum kita juga tidak terjadi. Pada saat manusia sudah mulai berpikir transaksional, ada proses jual beli, entah itu pajak garam, entah itu persoalan penguasaan wilayah, entah itu soal gembalaan hewan ternak, entah itu soal penguasaan jalur-jalur laut penting di dalam proses suplai dari beberapa bahan pokok, bahan baku. Ini kan pada dasarnya adalah potensi-potensi yang mendorong manusia untuk memperoleh rentang kendali yang lebih besar dari yang lainnya. Sama seperti kemarin kita
mohon izin mungkin teman-teman dari LAN dan juga yang mengikuti dari tempat yang lain, saya acap berbicara di teman-teman komunitas tentang ketidakpastian atau uncertainty, di mana uncertainty itu melekat pada manusia dan fitrah manusia juga sebenarnya berusaha untuk senantiasa mereduksi ketidakpastian. Jadi kita bekerja keras untuk memastikan satu hal, gitu, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, keamanan, sampai juga kemudian hal-hal yang bersifat langsung dan tidak langsung itu yang mempengaruhi hajat hidup kita. Jadi artinya sebenarnya basic insting kita itu adalah mengoptimalkan fungsi survival agar dapat beradaptasi dengan berbagai challenge yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita misalnya kan sekarang menghadapi pandemi misalkan, kan ini kemudian terjadi hal-hal kalau menurut saya new normal ya, tetapi adalah peningkatan berbagai potensi dan kualitas kualitas dari pola-pola interaksi yang selama ini. Misalkan gini, saya ambil contoh ini, mungkin kita semua berpikir ini kok nggak nyambung ya sama konsep. Bukan, ini saya ingin memperlihatkan setiap orang keinginan kuat atau kebutuhan paling fundamental dari seorang manusia itu adalah mempertahankan kehidupan, dan salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan itu adalah rasa secure, rasa aman. Rasa aman terhadap apa? Terhadap ancaman secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan faktor-faktor yang merupakan prasyarat kita, dengan prasyarat tersebut kita dapat mempertahankan kehidupan, yaitu pangan, energi, wilayah. Itu kan mau tidak mau, langsung tidak langsung itu mempengaruhi kita. Seperti misalkan sekarang ada apalagi sekarang ya dengan konsep dunia yang terkoneksi gitu. Ya kalau kita lihat pada instrumen saja gitu kan. Di satu negara kan tidak bisa dipisahkan atau kita kemudian mengisolasi diri bahwa negara kita punya sistem ekonomi tersendiri yang tidak dengan hubungan dengan kawasan regional ataupun bahkan global gitu. Jadi kan hari ini hampir tidak ada gitu ya. Mungkin seperti Korea Utara kita kenal tertutup, tetapi toh sebenarnya punya beberapa hubungan dengan Cina dan juga Rusia gitu. Ada gitu. Jadi tetap aja tidak bisa benar isolated lalu mandiri memenuhi segala kebutuhannya, enggak. Tetap aja ada satu pola. Nah, kalau dilihat di sana sebenarnya tingkat ketidakpastian yang kita hadapi pada masa seperti pandemi ini terkait dengan kesehatan, kita nggak bisa kontrol penularan, bahwa ada angka fatalitas yang kemudian bisa membawa dampak-dampak ya kematian dalam jumlah signifikan di dalam sebuah populasi, dengan terutama dengan fatalitas seperti usia dan penyakit bawaan degeneratif metabolik. Ini kan akhirnya bukan lagi persoalan masalah di ini ya, maksudnya bukan salah di satu populasi satu populasi tertutup di sebuah daerah gitu. Tapi kita sudah berbicara populasi global tentang masyarakat dunia. Hampir semua negara saat ini terdampak dengan berbagai kondisi existing. Mungkin ada yang sudah ada persoalan ekonomi terkena pandemi makin berat. Ada juga yang barangkali semula punya fundamental cukup bagus di dalam ekonomi gitu ya, di dalam sistem pengendalian moneternya, di dalam perencanaan fiskalnya gitu, instrumen-instrumen keuangannya sudah cukup kuat gitu ya, termasuk jaminan kesejahteraan sosialnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi ketika ada eskalasi kesalahan yang bersifat akumulatif gitu dan merupakan mata rantai yang saling berkesinambungan gitu ya, ketika sudah ada pandemi, terjadi malaise ekonomi, terjadi hal-hal yang petik barangkali mengarah ke arah kerawanan sosial, sehingga ketika ada sedikit saja pemantik, psikologi yang sudah tertekan itu mudah sekali terpicu gitu, seperti kemarin seperti di Amerika atau yang sekarang juga mulai ada di Inggris, artinya mulai bergerak. Ketidakadilan itu dirasa menjadi satu semangat universal kan, dan itu masyarakat yang tengah menghadapi banyak tekanan tentu menjadi pemantik yang baik gitu untuk menjadi semacam cathartic channel atau jalur untuk melampiaskan gitu, bahwa ini udah bingung dengan menghadapi berbagai persoalan dan tidak tahu, tidak bisa memprediksi dan tidak punya gambaran proyektif sama sekali tentang masa depan. What I supposed to do gitu. Nah, sehingga ketika ada tekanan seperti itu, ini semacam pengalihan. Wah, sementara mikirin ini dulu, ada kezaliman yang terjadi, ada ketidakadilan dan ini perlu dilawan. Sementara kita juga lupa sebenarnya masalah existing juga masih ada gitu di dekat di sekitar kita, sehingga dengan demikian yang terjadi adalah mungkin
bikin situasi-situasi yang secara magnitudo menjadi lebih besar daripada yang diperkirakan bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, maka kalau dilihat konsep untuk mereduksi uncertainty itu sudah lama. Artinya orang mencari lahan baru, berseteru dengan tetangga karena memperebutkan satu sumber daya, itu kan hal yang biasa. Itu mungkin pertamanya di tingkat tribes, di tingkat tribal, di tingkat kelompok manusia, tapi pada akhirnya di tingkat negara, bahkan kelompok negara, gitu kan. Sehingga di sini perangnya macam-macam. Ada yang kemudian bisa bersifat fisik, bisa bersifat by proxy, bisa bersifat lewat informasi, banyak gitu ya. Jadi ada yang penguasaan jalur ekonomi strategis dan lain sebagainya. Tentu ini konstruksinya sebenarnya sederhana. Jadi masalah yang kelihatan besar ini saya bisa gambarkan mungkin seperti jamur armillaria gitu ya yang ada di Oregon sana gitu. Yang kelihatannya gede sekali gitu sehingga kita beranggapan mungkin wah ini strukturnya sangat kompleks bahwa ini melibatkan banyak variabel dan sebagainya. Ternyata simpel gitu. Itu hanya satu buah jamur individu tunggal yang memang dalam rangka untuk survive dan bisa mendapatkan kebutuhannya terutama terkait hal-hal yang bersifat nutrisional, dia perlu mengembangkan cakupan gitu sehingga bisa sampai 1-2 hektar. Itu untuk satu individu, lebarnya 1 hektar itu kan luar biasa. Bayangin yang namanya paus biru itu aja masih bisa dimeter gitu ya. Berapa sih? 30-50 meter gitu. Gajah itu kan juga malah 10 meter nyampe gitu. Tapi intinya ini bisa individu yang membesar. Jadi artinya skala besar di dalam sebuah persoalan mungkin sekali sebenarnya ini adalah proyeksi dari skala mikronya. Jadi ada homunculus. Kalau kita berbicara di dalam terminologi ilmu kedokteran itu ada teori-teori di mana menyebutkan bahwa manusia itu pada awalnya atau di otaknya ada manusia-manusia kecil yang merupakan representasi dirinya gitu ya, mini kita, hanya kita. Kalau di cerita wayang namanya Dewa Ruci. Jadi ketika Werkudara ya Pandawa yang nomor 2 itu sedang gundah, galau, gelisah gitu dan kemudian seolah-olah kan walau bagaimanapun kalau kita mengacu pada kisah Mahabharata India kan keluarga Pandawa ini terjalimi gitu ya, dicurangi di dalam permainan dadu, lalu kehilangan kesempatan bahkan isolasi gitu ya, karantinanya main-main gitu di hutan rimba sehingga untuk bersosialisasi dengan manusia biasa pun harus menyamar supaya bisa sampai ke pasar gitu ya, ke kota gitu. Terus itu tadi Werkudara diadaptasi dalam bahasa Jawa itu menjadi jagal sapi namanya Jagal Abilawa. Nah ini fase-fase pencarian lah gitu. Kenapa kok hidup saya seperti ini, tekanan saya kok seperti itu gitu. Lalu perjalanan pencariannya itu sampailah ke dasar samudra dan yang ditemui di sana sebenarnya kehidupan katanya. Teman yang dari Akademi Militer di Magelang pasti tahu tuh di Gunung Tidar itu ada mata air yang namanya Tirta Pawitra. Nah, itu mengacu pada kisah heroik ini. Jadi sebenarnya ketika sudah berjuang dan mencari, yang ditemukan tuh adalah refleksi diri gitu dalam bentuk kecil. Sehingga homunculus ini seperti membuat kita mampu melihat diri kita sendiri secara 3 dimensi secara utuh. Karena selama ini kan kita sendiri tidak pernah bisa menilai dan melihat diri kita secara utuh. Ini kemarin juga saya bahas. Nah, dengan melihat bentuk kecilnya itu setidaknya kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Karena namanya juga miniatur. Nah, disitulah sebenarnya semestinya seorang manusia mulai mengenal jati dirinya. Nah, kalau persoalan tadi manipulatif, ya jangan ditanya. Kebetulan saya mempelajari sedikit historiografi, misalkan tadi juga sempat bertanya itu gimana nggak kerennya ya. Ya kan, didirikan nggak berapa lama setelah bangsa dari kali masuk, de Houtman, sebelumnya juga ada dari Portugis ya, ada Alfonso de Albuquerque dan lain sebagainya gitu ya, sampai yang ke Maluku ada Francisco Xaverius dan lain sebagainya. Artinya yang kemarin juga saya sempat dengar gitu ya dari Ustadz Salim Filah itu bahwa Usmaniyah gitu. Ini hipotesa beliau ya, mungkin punya sumber bacaan, nanti saya mau tanya bacanya di mana sih Kang Salim gitu ya. Bahwa ada andil katanya dari mulainya era conquerista atau imperialisme model kolonial dulu sampai ke pusat-pusat rempah di Jazirah Al-Mulk di Maluku, Jawa dan sebagainya. Kenapa? Karena katanya pada saat itu Bizantium Timur pada 1453 kan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih itu kan diokupansi
eh, Konstantinopel yang kemudian menjadi Istanbul itu yang kan ada pasar besar di situ, bursa komoditas lah yang namanya dan bazar, dan ada juga spice bazar. Jadi memang rempah-rempah dari jalur sutra, karavansarai itu semua ke sana gitu. Nah, kebayang komoditas dari banyak negara di timur, di Asia, biodiversitasnya yang luar biasa, itu bisa ngumpul di satu pasar gitu, di komoditas, dan ini merupakan suplai ke Eropa. Nah, ketika ada perubahan kekuasaan, ketika Utsmaniyah pada saat itu masuk di Turki, maka otomatis beda kebijakan, beda policy gitu ya. Diplomasinya beda dong, karena selama ini kan juga mereka mungkin ada konflik ya, sehingga yang mungkin juga misalnya kita satu pihak lalu kita mensuplai kebutuhan pihak itu gitu ya. Secara geopolitik ini nggak merupakan suatu langkah bargaining yang dianggap bijak. Kalau bisa ya kenapa kita memperkuat nih jahatnya manusia, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi artinya, tapi ini normal. Kita kan kalau misalkan berseteru, kita dalam sebuah pusaran konflik, kita sedang berperang, ya tentu kita mencari berbagai cara gitu untuk bisa menundukkan. Jadi ya ini hal yang paling kita berkompetisi tapi mencari cara untuk mengalah nggak mungkin. Pasti kan cari caranya untuk menang, untuk bisa menunjukkan supremasi dan lain sebagainya. Katanya dari situ maka orang-orang Eropa punya satu pemikiran bahwa ya sudah, kalau misalkan di pasar antara kita sulit mendapatkan, ya kita datangi saja langsung. Ya hipotesanya saya sempat baca juga. Apakah benar gitu bahwa pemerintahan Utsmaniyah menyadari itu? Tapi intinya sih sebenarnya kalau secara bisnis saja, bukan berbicara soal sejarah, bisa saja. Ya pasti kan orang yang mau berdagang ingin mendapatkan komoditas itu kalau bisa nggak lewat makelar kan dia akan mendapatkan profit yang marginal lebih besar. Ya Pak Hamzah saja mungkin yang ada nih kawan di sini punya tertentu katakanlah ya gitu ya, stationery gitu ya. Kalau misalkan bisa diproduksi kertas, lo kenapa harus ngambil dari distributor? Apalagi itu kan berarti dua gitu dengan harga yang tentu saja sudah meningkat sekian persen. Nah, karena ada fee untuk masing-masing ya jasa. Nah ini, jadi kalau dilihat di sana sebetulnya persoalan-persoalan yang tadi terkait manipulasi dan korupsi, kalau dari sejarah sudah cukup lama. Kan itu 20 Maret 1602 tuh Vereniging Oost-Indies itu didirikan pada saat itu sebagai sebuah perusahaan bersama. Jadi artinya makanya kita mengenal bahwa VOC itu menjadi bagian dari bursa saham pertama, itu karena memang inilah perusahaan patung yang kemudian nilai dari masing-masing share itu dikuantifikasi. Jadi artinya memang ya saham, persis seperti saham yang hari ini kita kenal, dan kita membutuhkan flow untuk melaksanakan operasi dan ekspansi, itu juga membuka gitu kesempatan untuk share kapital pada orang lainnya. Sama ketika saham masuk di sebuah bursa, orang yang membeli itu uang sebetulnya perusahaan itu, lalu kemudian nanti hasil dari keuntungan perusahaan tersebut kita mendapatkan bagian passive income, ceritanya gitu. Pokoknya saya invest deh gitu, saya kapal setahunnya sih pergi ke satu negeri antah berantah, tapi saya tahu komoditas rempah di sini tuh harganya berapa gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah sehingga otomatis terbentuk kelas bawah itu jadi besar, teman-teman, ini jadi besar. Ini kita berbicara sejarah VOC ya, besar. Di abad ke-17 itu saya juga cerita punya 10 pasukan privat, karena VOC itu perusahaan, jadi punya yang namanya security guys yang sudah menjadi tentara sendiri itu 10.000. Kapal perangnya sekitar 38-40 gitu ya, kapal angkut untuk niaganya itu udah 130 berapa gitu, 138 berapa, banyak gitu, 40 kapal perang, kapal dagang tentara 10.000. Wah, artinya kalau bisa ngasih makan orang sebanyak itu, maintenance dan operational cost banyak itu, bisa dikatakan asetnya berapa? Ya memang itu luar biasa. Kenapa? Daerah-daerah kita saja kadang-kadang ya dalam tanda petik itu belum tahu nilai komoditas yang dimiliki gitu. Jadi kayak orang punya pala, kebunnya nggak tahu kalau pala itu sebenarnya mahal. Kenapa? Karena selama ini juga nggak ada yang beli. Selama ini juga mungkin hanya konsumsi pribadi, ataupun kalau ada barter hanya dengan warga sekitar. Tetapi yang namanya pola bisnis transaksional, sehingga kita mengenal mata uang, kita mengenal nilai tukar. Nah, ini kan orang kemudian mulai mencari selisih begitu ya. Dari opportunity yang kalau kita kembali ke fraud of triangle itu ada yang namanya peluang yang di pertama. Nah inilah yang rawan untuk dimanipulasi kalau menurut saya. Nah
sini, teman-teman, kita sampai pada premis berikutnya, bahwa ketika seorang manusia itu memiliki kemampuan untuk mereduksi uncertainty lewat berbagai cara kreatif yang pada dasarnya juga sebenarnya manipulatif. Karena kreatif itu pasti merubah. Hanya selama ini kita memberi label kreatif karena outputnya itu punya nilai estetika dan punya daya guna. Gitu. Sementara kalau yang melakukan satu terobosan, melakukan hal baru, tetapi ternyata mengganggu publik, kita mengatakan itu destruksi, bahkan anarki, kan gitu ya. Bahkan mungkin saja apabila masif gitu ya, subversi, karena bisa laju pelayanan pada orang banyak, misalkan oleh satu penyelenggara negara. Ya, itu masuknya ke subversi. Gitu. Nah, sama kalau kita berbicara korupsi ini kan bisa saja sebetulnya pendekatannya subversif. Kenapa? Karena meskipun kecil, kalau itu adalah dana yang bukan merupakan hak, melainkan itu bagian dari kewajiban untuk disalurkan kembali dalam berbagai bentuk aset ya. Belum tentu ya dikembalikan dalam bentuk uang, tetapi bisa saja tadi ada subsidi kesehatan, ada pembangunan jembatan, ada pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau penerbangan. Itu kan ketika diambil kan kita tadi sama bukan satu pengkhianatan yang sangat fundamental. Nah, ini yang perlu dicamkan sebenarnya ketika seseorang semakin manipulatif, kemudian guilty feeling atau rasa bersalah semakin cemas, sudah bisa semakin beradaptasi dan direduksi, maka lahirlah budaya baru kalau menurut saya. Nah, maka kalau dilihat itu VOC sampai runtuh 1999 itu bukan karena kekurangan komoditas di Indonesia ini kan ya boleh dikatakan tingkat kesuburannya di luar ambang batas nalar manusia, subur banget aja pasti jadi gitu. Lalu kemudian masyarakat tradisi juga belum begitu tahu bahwa ini secara teknologi bisa jadi ini, bisa jadi itu. Ada yang mau ngambil aja udah seneng gitu. Jadi kemudian baru setelah mulai curiga, kok orang berlomba-lomba, ini yang namanya Inggris sama Belanda kenapa pada bikin perjanjian, kenapa Portugal nggak boleh masuk, bla bla bla. Akhirnya ngerti sesuatu yang diperebutkan ini pasti adalah sesuatu yang punya nilai atau sangat berharga. Sehingga di situ juga muncul kesadaran bagaimana untuk mengelola, mempertahankan. Disitulah mungkin mulai muncul konflik-konflik karena ada rasa ketidakadilan. Sebelumnya ketika kita tidak menyadari, ya kita nggak menjadikan itu sebuah persoalan. Nah ini uniknya, mana nggak sadar, dia nggak akan bawa ini menjadi sebuah permasalahan. Gitu. Nah kemudian itu jatuh karena semua gubernurnya, jenderalnya, kemudian pegawai administratifnya, ya istilahnya semua sama dengan kita, itu manusia yang jeli. Ketika melihat ada keuntungan pribadi yang bisa mereduksi, terutama di dalam hal kesejahteraan yang berkorelasi dengan kesehatan, ya atau tadi survival gitu ya, bagaimana saya mau makan enak, mau punya rumah bagus, mau punya jaminan kesehatan yang siap setiap saat, sementara pendapatan tidak, untuk makan saja sulit, ya boro-boro kita memikirkan sebuah konsep rumah yang ideal. Gitu. Nah, maka di situ sebenarnya mulai ada apa namanya upaya-upaya untuk memanipulasi keadaan. Nah, kalau kita kembali ke otaknya, pada dasarnya kalau kita berbicara di level jaringan saraf, ya itu memang ada. Gitu. Adanya di mana? Kan kita kan diminta untuk bertahan hidup dengan batang otak. Kita kemudian juga punya tadi sistem limbik yang mengawal proses belajar gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman empirik, kemudian bertemu matematika yang bisa diretrieve dari hasil belajar terdahulu di memori, lalu kemudian berkembang. Ini bisa menjadi persepsi, membangun, dan kemudian juga tidak kalah dari itu menjadi mesin operasi gitu untuk memikirkan dan menganalisa sebetulnya respon apa yang harus kita berikan, keuntungan apa yang bisa kita dapat. Pilihan-pilihan itu terdapat dari algoritma analitik gitu yang sudah melakukan proses verifikasi, validasi, valuasi gitu ya, dan klasifikasi dan valuasi. Lalu kemudian mempersiapkan rencana aksi untuk mengeksekusi. Nah, ini kan kalau sudah masuk di level itu, maka manusia ada kecenderungan gitu ya. Kecenderungannya apa, Kang? Ya preferensinya tadi Hanif berbuat kebaikan. Tetapi di sisi lain juga ada satu kecenderungan untuk mempertahankan diri, mereduksi itu pasti self proteksi. Pasti pertama-tama yang akan kita kerjakan adalah melindungi kepentingan kita dulu gitu supaya kita juga tadi bisa sejahtera, bisa punya sandang, papan, dan pada gilirannya kita akan mampu mempertahankan eksistensi. Ya kan kebayang kalau misalkan kondisi tempat tinggal kita rawan ada di daerah yang punya potensi bencana, kan kita nggak mau. Tapi ternyata ada kompetisi yang sudah teramat erat di dalam alih atau pendaya gunaan
kita tidak bisa beli dengan apa yang kita miliki hari ini karena mungkin harga yang tempat yang paling aman, paling ideal, paling strategis, yang paling membuat effort rendah untuk melakukan mobilisasi, itu yang paling mahal gitu. Sehingga kan disinilah muncul ya di antara satu hal sebenarnya murni kebutuhan adalah sebuah kenyataan dan ketika kenyataan bertemu dengan kebutuhan yang terlahir adalah keinginan gitu. Kalau butuh pemenuhan mungkin bisa ada di kenyataan dan ukurannya masih bisa dikendalikan. Tapi kalau sudah kenanya diingin, cut off point-nya itu menjadi ad infinitum, batas gitu ya. Ketika sudah tidak terbatas keinginan-keinginan kita itu, pemenuhannya pun rasanya tidak akan pernah mencapai equilibrium juga, sama dengan termodinamika antara entalpi dan entropi itu ya, antara keinginan dan pemenuhan itu ya, supply and demand itu tidak akan pernah membentuk sebuah kurva yang linier gitu karena kenaikannya kadang eksploitatif eksponensial, kadang bersifat dinamis, kadang kemudian ada gap yang cukup tinggi antara harapan dengan pemenuhan jauh. Dan ini membuat tekanan. Nah, ini kalau tadi berbicara the fraud triangle di mana ada opportunity kemudian ada tekanan. Nah, di sini juga menjadi tekanan gitu karena kenapa semakin nggak bisa gitu untuk mendapatkan hal yang sebetulnya harusnya gitu ya. Di sini yang masuk dengan counterfactual thinking. Kan seharusnya saya tuh seperti itu. Kalau dia bisa kenapa saya tidak? Kalau dia kemudian menggunakan cara-cara yang dalam tanda petik barangkali tidak sesuai dengan norma, kenapa saya juga enggak? Sah-sah saja dong gitu. Apalagi mungkin ya kalau sekarang di masyarakat patronisme gitu ya, dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya tokoh. Nah, kalau tokohnya begitu, yang kita yang nggak tokoh kan akan berpikir lebih ringan. Ya, dia kan harusnya punya tanggung jawab moral. Kalau kita siapa lah, tetangga aja nggak tahu kita, kan gitu. Kalau dia itu kan panutan, omongannya juga kemarin beda, nggak kayak gitu. Katanya integritas, katanya kejujuran, katanya bangsa dan negara. Kenyataannya OTT, misalnya seperti itu. Misal, ini hanya contoh. Itu. Nah, ini kan ada satu tas nggak nyambung gitu antara apa yang dikomunikasikan ya sebagai komunikator gitu kepada komunikasi, which is itu kita gitu, komunitas nggak nyampe, nggak nyambung. Kemudian ada devaluasi. Jadi artinya setiap apa yang diomongin, apa yang menjadi gerak-gerik perilaku dan itu sebagai bagian dari komunikasi publik, udah nggak ada nilainya bagi kita, kan terdevaluasi gitu. Yang semula 10.000 tinggal 10 perak, alah bahasa kasar anak-anak bacot lu gitu, ngomong doang gitu. Artinya neto katanya, no action talking only, atau itu masih bagus. Ini malah apa yang dikerjakan berbeda 180 derajat dengan apa yang disampaikan. Nah, ini kan rata-rata seperti itu. Loh, tapi apakah itu salah? Ya nggak juga, lawang itu sebetulnya kan secara eufemisme bisa kita jadikan sebuah gambaran, itu kan adalah salah satu campaign strategi, sehingga ketika seseorang kemudian trust-nya tinggi sebagai panutan dan sebagainya, kan orang akan semakin menurun tingkat kecurigaan atau kekhawatiran bahwa ternyata setiap orang juga punya probabilitas yang sama begitu ada godaan. Itu kan juga probabilitas yang merupakan bagian dari ketidakpastian. Kan nggak ada yang bisa memastikan bahwa ternyata misalkan orang yang punya label, mohon maaf gitu ya, terlihat oleh orang baik, orang jujur, orang soleh, itu kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Kan kita nggak tahu, kita kan cuma lihat pesan yang disampaikan yang merupakan refleksi dari mungkin di konsep sedemikian rupa, sehingga feedback dari kita pun sebenarnya tidak jujur. Kitanya jujur, tetapi yang dia terima itu ketidakjujuran. Kenapa? Yang tidak jujur itu bukan kita. Dan respon kita kan wajar saja. Wah, seneng ya, aduh kalau ngelihat yang seperti itu, saya kok bangga, gini. Nggak taunya besok mendapat berita miring gitu ya. Loh, kok bisa begitu? Pengaruh lingkungan dan sebagainya. Ya, bisa saja. Tetapi intinya, gitu ya, intinya sebetulnya kan yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah perbuatan, ya tentu adalah eksekutor. Eksekutor itu siapa? Orang yang punya executive function. Executive function itu tadi di mana? Ada di otak bagian paling depan yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa untuk sampai pada eksekusi di tingkatan executive function itu pasti melampaui gitu serangkaian proses beralgoritma yang sistematis dan terstruktur. Di dalamnya itu ada step-step, ada filter, ada yang namanya kemungkinan untuk berbelok gitu. Jadi artinya ada bifurkasi, kan kita ini
percabangan ya, bisa ya bisa tidak, sekarang salah jalan nih ngambil tidak, kan masih ada alternatif. Mundur tidak bisa karena terkait dengan delta T ruang waktu. Karena waktu juga selalu maju. Tapi kan ini ada, siapa tahu mungkin tidak kembali tetapi sedikit melingkar atau algoritmanya punya percabangan menjadi sedikit lebih banyak, tetapi terhindar dari hasil akhir yang bersifat fatal kan gitu. Artinya apa? Setiap orang punya opportunity juga, punya chance gitu untuk berubah. Nah ini kan seharusnya yang kita elaborasi bukan hanya di tingkat filsafat. Artinya apa? Kita kalau sistemnya bukan, rata-rata kan jadinya mengeluh kalau di dalam debat kusir, ya gimana lagi, di sini kan sudah mendarah daging, sudah jadi DNA, meren. Gitu. Jadi urusan ini aja begini, urusan ini begini, kita yang nggak enak sendiri. Ini kan reciprocity. Orang tuh kayak nolongin kita loh, baik loh, masa sih nggak dikasih sesuatu gitu. Nah, padahal sebenarnya harus dibedakan gitu. Secara profesional ketika melakukan tugasnya, gitu, kita sudah menolong dia dengan kita menjaga integritasnya. Kenapa? Dia dapat pahala sebenarnya gitu ya. Kalau values-nya benar gitu, artinya orang yang bekerja ikhlas, lalu ingin berbagi potensi yang dimiliki dengan melayani kita sepenuh hati kan. Itu kan menjadi hal yang nilai plus buat dia gitu. Tapi ketika kita cemari bahwa aduh baik banget gitu, nggak enak lu kalau nggak kirimin sesuatu lah gitu. Nah, kita akhirnya membangun sebuah budaya. Artinya orang-orang yang sebenarnya tadinya ikhlas dan punya niat baik pun tergoda gitu. Tergodanya mungkin dari hal-hal yang semula sangat kecil. Tetapi dari yang kecil juga kebaikan, keburukan pun berawal kan gitu. Kalau kebaikan kan jelas ya, paman ya'mal mithqala dzarratin wa yara. Tapi selanjutnya apa? Hal-hal yang bersifat buruk pun dari hal yang sangat secara dimensi ya akan menghasilkan akumulasi juga pada akhirnya. Kenapa? Karena permisivitas gitu kan. Permisivitas itu kan artinya judullah ini naikin sedikit ya nggak apa-apa lah, kemarin juga segini kan nggak apa-apa gitu. Nah di situ juga sudah mulai ada akhirnya jadi challenge. Kalau kayak begini berhasil, kalau kita lakukan dengan eskalasi dengan kapasitas bagaimana? Wah, makin nggak bener kan kalau menurut kita. Tapi kalau menurut orang yang berada dalam pusaran itu, ini hanya perubahan swing mood dari dopamin dan sebagainya. Jadi lebih menantang. Terus kadang orang juga bertanya, sebenarnya dengan apa yang sudah didapatkan itu dia nggak usah ngapa-ngapain lagi juga sebenarnya udah memadai. Tapi kok rakah gitu. Sebenarnya mungkin bukan hanya sekedar tuntutan kebutuhan atau tuntutan kebutuhan, tetapi dia sudah bergeser sampai pada fase aktualisasi. Kalau sudah sampai di fase aktualisasi, dia tidak lagi berbicara kuantitas ataupun materi, tetapi ada kebanggaan ketika eksistensinya itu teraktual mendapatkan. Nah itu kan. Jadi disitulah mungkin atribut-atribut tadi diperlukan. Kenapa? Ya karena salah kita juga. Kenapa? Kita mengakui seseorang gitu dengan mengacu pada indikator berupa atribut. Ya orang yang dinilai oleh kita itu makin senang. Oh jadi orang tuh akan menghargai saya kalau memang saya punya ini. Nah, coba lihat. Saya mohon maaf ya, saya tidak ingin mendiskreditkan. Gitu. Tapi coba kita lihat berbagai informasi yang berseliweran dalam bentuk infotainment ataupun konten-konten gitu yang ada di sosial media, termasuk di YouTube dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Saya tidak boleh mendiskriminasi, saya sebut aja semua gitu. Twitter, barang Facebook, apapun lah, you name it gitu, WA sekalipun. Di situ kita melihat orang-orang yang diminati, orang-orang yang diikuti oleh orang banyak, orang inspirasional, gitu ya, punya godaan gitu karena merasa hal tersebut diapresiasi dan memberikan dan dapat membangkitkan tensi gitu ya. Maka itu diulang, direplikasi. Makanya coba lihat beberapa tokoh tuh kok saya agak ngelihatnya tuh agak bukannya sedih, bukan saya ikut berbahagia, tapi kenapa ya kok fokusnya misalkan pada pamer kekayaan gitu ya, bahwa ada kendaraan dengan harga miliaran, ada budaya kebiasaan. Nah ini kan sebenarnya mereka tidak salah. Pertama gitu, dan yang kedua kita mengapresiasi, dan ketika kita mengapresiasi dan muncul apresiasi itu muncul sebagai alat untuk menambahkan aktualisasi, melegitimate aktualisasi yang bersangkutan kan, maka yang bersangkutan pun akan mengulangi karena oh ya saya ingin aktual karena beliau juga sudah nggak butuh gitu, kalau cuma sekedar kita sumbang ngasih itu udah nggak butuh. Yang mereka butuhkan pada saat ini kan adalah aktualisasi untuk mempertahankan eksistensi, dan untuk itu kenapa mereka jadi perlu duit ya, karena dia harus meningkatkan kualitas atribut gitu ya. Kalau pertama punya bisa sombong pakai Innova gitu ya kan, harus sombong besoknya pakai Fortuner dan besoknya pakai Alphard. Ini kok jadi kayak iklan satu ATPM ya.
atau Jaguar atau Ferrari atau Porsche lah gitu supaya adil, Mini Cooper dan sebagainya, BMW seri 3 biar kau kesebut semua. Sekarang barangkali tren baru ya energi terbarukan, Tesla gitu, mobil listrik, bis listrik jadi ini. Bentar lagi mungkin drone, pesawat bersumber daya matahari itu ya kalau dibuat oleh tim BPPT dari TRBR itu EH4, EH5 Punamel gitu kan, medium altitude long endurance gitu, yang tinggi bisa beroperasi di sampai berapa jam ya? 30 jam dengan rentang 250 km, ketinggian jelajah 7.200 km, sekitar 25.000 feet gitu. Ya, lebih ya kalau 25.000 bisa lebih. Kan kali 3 berarti itu 7.500 meter, 7.500 ke atas, misalnya seperti itu. Nanti mungkin gaya hidup karena untuk nganterin apa gitu, arisan pakai itu. Nah, siapa yang mendorong itu? Kan kita, karena kita mengapresiasi bahwa beliau-beliau bisa teraktualisasi karena kita menyukai gitu ya. Kalau kita nggak suka, kita nggak nge-like, kita nggak komen ya mungkin mereka kan hidup sederhana dan bersahaja meskipun punya segalanya gitu. Tapi karena sekarang itu mereka jadi kayak ada tuntutan untuk lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Jadi sebenarnya kalau saya berbicara ini kondisi ini sebagai sebuah representasi atau analogi dari diskursusnya Foucault bisa saja gitu. Karena apa? Karena dari sini kita melihat kita pun sebenarnya kita enzim gitu, katalis yang mendorong perubahan perilaku atau behavior dari orang-orang untuk merepresentasikan citra diri seperti itu. Jadi tata nilainya sudah seperti itu, cut off point-nya makin meningkat sehingga dia harus menunjukkan lebih dan kita mengapresiasi lebih. Dan pada satu titik, saya kira mungkin seperti yang tadi saya sebut juga, seperti kasus Thomas Robert Malthus, ada pangan gitu antara rantai pasok dengan kondisi demografi. Orangnya makin banyak, pendapatannya produk pangannya semacam mensubstitusi. Nah, ini mulai terjadi masalah. Nah, disinilah titik-titik equilibrium terlampaui, sehingga orang pada akhirnya kurvanya mulai berubah. Kenapa? Dia titik kritis. Titik kritisnya tidak berhasil dikelola, lalu akhirnya masuklah ke fase-fase destruktif. Dia mulai menghancurkan norma. Jadi nilai-nilai yang diyakini sudah mulai diabaikan. Maka tidak heran juga kan, demi penampilan, demi harga diri, demi gengsi, demi bisa mendapatkan privilege dan kenyamanan, ya orang melakukan berbagai bisnis mudah gitu ya. Kayak kita pernah dengar katanya, ini hanya dengar ya, di berbagai maskapai katanya ada praktik lancung gitu dari awak kabin gitu untuk servis berbiaya tinggi pada pelanggan yang menginginkan sensasi ya kan gitu. Terus ya banyaklah gitu orang-orang yang sudah glamor ingin lebih kinclong gitu kan, sehingga nah ini kan godaannya, pintu masuk setannya itu di situ, allazi waswisu bisudurin nas minal jannati wan nas, itu di situ. Nah maka kalau tadi dilihat apakah itu zaman VOC doang? Ya enggak, selama manusia itu ketidakpastiannya bisa kita kurangi dengan membeli transaksi kepastian dan kekuasaan itu adalah salah satu alat tukar alat transaksional paling kuat untuk mereduksi kepastian. Maka negara superpower itu senantiasa ingin menjadi mega power gitu. Makanya kemarin ketika mengkerucut menjadi dua, mereka berdua itu tidak pernah entalpi dan entropi. Kenapa? Dan mereka menyadari bahwa keberadaan satu sama lainnya itu adalah vitamin atau suplemen yang paling bagus bagi mereka. Jadi permusuhan itu juga secara geopolitik dipelihara supaya tidak tercipta sebuah keseimbangan kawasan yang ajak, yang stabil. Justru ketika tidak stabil itulah inovasi, bikin senjata yang coba lihat rudal antar benua itu dinilainya dari kemampuan jelajah gitu. Jadi mulai dari 2000 mile kan 3.000 sana juga bikin, terus kemudian satu taruh di satelit di garis geostasioner orbiter perang bintang pada waktu itu. Satunya juga bikin stasiun luar angkasa terus, dan ini mereka saling membutuhkan sehingga sekarang ketika mulai terjadi tatanan baru gitu ya, ternyata di mana kubu-kubu yang terlibat sejak terdahulu mulai katakanlah di beberapa generasi rekonsiliasi dan mulai memiliki ideologi yang sama, secara alamiah
ini secara autopoetik tadi juga dijelaskan juga, secara autopoetik mulai mencari gitu ya counterpart baru atau objek reflektif baru yang bisa menjadi penyeimbang sebuah sistem. Jadi muncul kekuatan-kekuatan baru yang tanpa sengaja, tanpa disadari diciptakan gitu. Jadi kayak semacam didorong supaya lahir gitu, supaya hadir. Ya entah itu imajinatif atau memang ancaman real, tapi itu kan memang sengaja gitu bahkan diperkaya gitu, di enrich, distimulasi, diberi suplemen supaya tumbuh agar bisa menjadi lawan dalam tanda petik. Ya tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita terus-menerus memperoleh improvement gitu, mendapatkan motivasi dopaminergic pathway supaya kita melakukan improvement yang berkesinambungan. Makanya suami istri itu tidak pernah dibuat sama dan cocok matching bagaikan enzim dan substrat begini gitu ya. Supaya apa? Masing-masing terjadi improvement karena kita ada mitra gitu petik untuk ya berseteru ke dalam kebaikan. Kan masing-masing mencari bentuk, ingin dimengerti, ingin dipahami, membuka ruang untuk saling memahami dan mengerti itu bukan persoalan mudah gitu ya, dan ingin berprestasi, ingin menunjukkan bahwa saya punya value untuk kamu hargai, kan gitu ya, kira-kira terus saja kayak gitu, kayak kucing sama bubuk gitu katanya, kok konsistennya tuh dalam hal paseasi gitu. Nah, ini kan menarik. Nih, kenapa ya bahasan korupsi sampai ke sana? Karena kita lagi berbicara bagaimana cikal bakal manusia kemudian bersifat manipulatif gitu. Dan manipulasi ini kan artinya apa? Di semua dimensi. Artinya musuh yang nggak ada diciptakan. Manipulasi, ya kan? Batasan yang nggak nyata kan tanah itu sebetulnya nggak ada kepemilikan awalnya. Ketika manusia kemudian menjadikan hukum agraria, itu kan soal mengkapling-kapling sendiri. Sebenarnya kan konsensus saja bahwa kalau saya pagerin berarti punya saya. Sebenarnya siapa yang ngatur? Sertifikat itu siapa yang mengesahkan sebenarnya? Negara. Dan negara itu mengesahkan siapa? Deklarasi sepihak kan, ketika Thomas Jefferson misalkan dan teman-teman mengatakan United States adalah negara merdeka gitu ya, nggak ada pengaruh Inggris, nggak ada pengaruh Prancis dan sebagainya. Itu kan kesepakatan mereka, sama seperti kita gitu yang menyatakan kita dijajah dan kita merdeka kan kita sendiri. Kita merasa ketika ada proses-proses sebenarnya kan secara deklaratif kan nggak ada sebenarnya bahwa dengan ini Ratu Belanda menyatakan menjajah Indonesia, nggak ada. Tetapi ketika de facto nyata administratifnya dijalankan, sendi-sendi kehidupannya digerakkan. Nah itu kan mau tidak mau masuk ke dalam tadi konsep yang saya sebut juga per 1 Juli 1764 gitu ya, bahwa De Gournay, DEGOURNEY, De Gournay itu mengatakan sistem yang kemudian menata berbagai urusan dan kemudian mengawal, menjaga proses, mengevaluasi, menerapkan reward and punishment, birokrasi. Jadi mana birokrasi itu rata-rata menjadi mesin awalnya untuk menghidupi diri sendiri. Ya VOC itu dulu kan hidupin diri sendiri, makanya dia bikin angkatan perang, dia jaga yang namanya stabilitas harga, dia jaga yang namanya potensi pasar, dia jaga daerah produsen, dia atur itu semua raja-raja Nusantara. Kenapa? Ya untuk kepentingannya sendiri. Nah, tetapi di level lain, kalau misalnya memang birokrasi itu adalah bagian yang terlahir dari rahim konsensus untuk kebaikan, maka nanti sifatnya servant manajemen. Bagaimana melayani, ada fungsi-fungsi yang disebut dengan fungsi pelayanan publik, dan fungsi-fungsi pelayanan publik itulah yang kemudian membutuhkan juga policy making, pembuatan kebijakan. Karena yang namanya mau melayani perlu bijak, dan bijak itu perlu jejak gitu. Untuk apa? Menapak. Jejak yang untuk dipakai menapak itu apa? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ranah aturan, ranah hukum, ranah konstitusi yang kemudian bisa membuat kesepakatan. Sekali lagi sebenarnya secara filosofi ya itu semua bentuk kesepakatan yang normatif, artinya autopoetik, tumbuh begitu saja kan. Cuman kita mengatakan dibuat legal formal. Yang membuat legal formal itu siapa? Kita sendiri. Gitu kan. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau mencari akar persoalan gitu ya, manusia itu menciptakan aturannya sendiri, melanggarnya sendiri, melihat celahnya sendiri, mengubahnya sendiri, lalu kemudian mencoba menerapkannya sendiri kan gitu. Lalu kecewa dengan hasilnya sendiri. Itu kira-kira lingkarannya gitu ya. Ini yang mungkin sering disebut sebagai loopholes gitu. Muter aja, orang bikin perencanaan, orang menganggarkan, orang menunjuk pelaksana yang ditunjuk, yang mau ditunjuk gitu ya, harus apa namanya
mendapatkan kategori layak ditunjuk. Nah, untuk mendapatkan kategori layak ditunjuk, ya jalannya macam-macam. Bisa menunjukkan kompetensi prestasi, bisa juga dengan memberikan atensi. Kan gitu kan? Kira-kira kan gitu. Di mana-mana berputar begitu. Apakah hanya di kita? Enggak, buktinya coba kemarin saya lihat, coba deh teman-teman juga lihat podcastnya Pak Deddy Corbusier dengan Pak Peter Gonta yang saat ini menjadi komisaris Garuda. Ya, kan bukan persoalan kita nasionalnya saja, tapi ternyata industri multinasional yang memproduksi pesawat, yang memproduksi mesin pesawat, ya juga punya kepentingan untuk menjajakan dagangannya dan segala cara, misalkan profit marginnya 10 dengan memuluskan proses transaksi itu dia dapat 8, ya nggak apa-apalah, masih dapat 80% dari proyeksi kita daripada mas kesaingan. Ciptalah praktik 20%-nya ini kan kemudian akan menjadi pemantik gitu. Yang lain juga terus berpikir, oh dia 20 ya, gue 25 deh gitu. Nanti ada yang namanya intelijen. Yang lainnya juga ngelihat, gue kasih 50 sekalian udah mampus lu bangkrut-bangkrutnya gitu kan. Akhirnya oligarki tercipta gitu ya di dalam pasar yang bersifat oligopoli. Maka di dalam industri high-tech yang juga high cost, itu pemain besarnya cuma dua. Cuma Airbus Aerospace sama Boeing yang sekarang juga terdampak semua. Ada pemain-pemain kecil, tetapi juga pada akhirnya ya ketika berurusan dengan sales, dengan calon pengguna, ya kalah dong karena marginnya kan nggak kuat gitu kalau misalnya memang harus bersifat fleksibel gitu kan. Kita kan kalau berbicara jujur berdasarkan modeling matematika, hitung-hitungan kan sudah kelihatan angkanya. Tetapi ketika kita berbicara dengan pemain besar yang mass product, yang lini produksinya banyak, yang berbicaranya soal kuantitatif, ya maka hal seperti ini akan menjadi power gitu untuk bargaining power ketika berhadapan dengan industri-industri skala kecil. Nah ini kan artinya apa? Manusia pasti ingin jadi besar. Nah karena apa? Power tends to corrupt, power tends to abuse itu kan pasti ingin menjadi besar. Karena ketika kita menjadi besar, kita punya rentang kendali yang semakin kuat. Dan ini memang sebetulnya basic instinct dari tadi, dari yang namanya otak adal atau rhombencephalon. Ketika ada keamanan untuk mendapatkan pasokan kebutuhan paling fundamental. Nah, semakin aman pasokan makanan, misalkan mangsanya ada di depan mata, kapanpun saya mau makan tersedia, itu kan jauh lebih aman daripada ketika kita berpikir yang kita makan sekarang ini yang sekarang, nanti malam kita cari lagi. Iya kalau dapat, kalau nggak dapat gimana? Pastikan supaya itu dapat. Nah, itulah kerjanya Limbik. Maka Limbik itu punya pusat-pusat yang senang teman-teman mengatakan pusat kecemasan. Itu untuk apa? Itu energi sebetulnya. Dengan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut itulah manusia kemudian tidak hanya berpikir keras tetapi juga menjadi cerdas. Kenapa? Gitu ya. Sayangnya kalau ini nanti digabungkan satu lagi bagus. Sudah berpikir keras, berpikir cerdas, lalu kemudian ikhlas. Nah di sistem itu maka ada amigdala, pusat, yang kita sering sebut pusat emosi. Kalau menurut saya metakognisi, karena sebetulnya emosi itu adalah keluaran pemikiran cerdas dalam bentuk perilaku, gitu kan. Jadi di situ, maka saya sering mengatakan, sebenarnya tadi saya agak keliru sedikit di dalam penjelasan, tadi buru-buru sih, jadi saya kurang konsentrasi. Jadi sebetulnya levelnya, kalau secara logic model ya, logic model. Kan kalau komputer tuh ya ada gerbang Toffoli untuk quantum computing segala macam. Selalu ada logic model. Di dalam classical logic model matematikanya gini. Level 1 tuh mencari kebenaran, benar. Jadi kalau 0 itu bukan 1 pasti bukan 0 gitu. Jadi kalau 0 tidak sama dengan 1 itu kan benar. 0 tidak sama dengan 1 benar. 1 lebih besar dari 0 benar. 0 lebih kecil dari 1 benar. Itu salah benar. Cuman hitam putih, binary 1 0 1 0 gitu ya, benar salah iya tidak gitu. Tetapi di atas itu kemudian ada baik itu ada implikasi. Jadi Pak, apakah ketika kita melakukan suatu hal yang benar itu pasti berarti secara moral iya, kalau kita melakukan sesuatu yang benar itu pasti baik premisnya kalau secara moral. Tetapi di dalam konteks relasi sosial, dalam konteks interaksi, sesuatu yang benar belum tentu punya dampak baik. Jadi misalnya seperti ini. Ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan kecil lah gitu. Misalnya dia ngambil buah pepaya milik tetangga. Karena memang dia sudah 3 hari tidak makan, sudah mau minta, orangnya nggak pernah ketemu gitu ya. Daripada konyol gitu ya, daripada keluarganya kemudian mati karena kehabisan energi, ya dia memberanikan diri ngambil, rencananya nanti setelah orangnya pulang atau datang ke ladang dia akan ngomong gitu. Tapi ternyata orangnya udah keburu emosi, ya metakognisi orang tersebut mengatakan ketika ada seorang tanpa izin masuk ke
wilayahnya, gitu, dalam tanda petik teritori, dan kemudian mengambil sesuatu yang jadi properti, maka tentu saja ini adalah satu pelanggaran yang masuknya di dalam ranah pidana, udah marah. Nah, kita lihat dan kita tahu, gitu. Ketika kita membuat sebuah proses misalkan pada saat itu, ya kita harus menyampaikan bahwa orang ada yang mencuri itu di ladang Anda dan orang itu. Tapi dampaknya yang kemudian kita bisa ukur bahwa satu hal yang benar dan kita lakukan itu mungkin saja tidak membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Yang kehilangan juga barangkali tidak bisa mengendalikan diri lalu melakukan hal-hal yang justru memperlukan dan merugikan dirinya sendiri. Yang mengambil pun karena defensif gitu ya, sehingga makin membuat suasana kompleks, denial, menolak, marah, dan mengungkit masa lalu. Iya, kamu dulu adalah orang yang nggak peduli sama lingkungan, udah punya segalanya, tetangganya nggak makan 5 hari aja kamu nggak peduli, wajar lah kalau saya ambil, bla bla. Akhirnya cara pertempuran antar kelas, kita berbicara pertentangan ideologi gitu. Karena apa? Ada satu tindakan yang sebenarnya benar, tetapi kemudian tidak baik. Artinya apa? Konteks atau dimensi baik itu punya bobot yang sudah mendapatkan pengayaan dari aspek kognitif untuk melakukan cognitive thinking. Kita harus memprediksi apa yang kita kerjakan tersebut, apakah benar bisa membawa kebaikan secara holistik, atau memang ya saya hanya mau benar. Kebenaran itu absolut, tidak bisa ditawar. Tetapi kita akan menjadi baik apabila menyampaikan kebenaran tersebut, misalkan gitu ya, dengan pengayaan. Ya sudah, bagaimana saya mengkomunikasikan kepada yang kehilangan bahwa Anda harus belajar berempati. Orang ini memang salah, tetapi kesalahan ini adalah akumulasi sebuah keadaan. Dan orang yang salah ini kita omongin juga. Apa yang Anda lakukan memang secara kemanusiaan mungkin bisa kita maafkan, tetapi dalam konteks dalam domain hak dan kebatilan, Anda sudah melakukan kebatilan karena sudah menganiaya nurani Anda sendiri untuk berbuat kebenaran dengan mencederai kejujuran. Kita bisa sebenarnya punya kemampuan itu kan, al-bayan, ar-Rahman alam al-Quran halaqal insan alamahul bayan. Kita punya gitu dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Tapi kita hanya memilih, saya hanya menyampaikan kebenaran aja pada yang punya itu yang nggak hak ya. Salahnya kalau kemudian ada konsekuensinya dia digebukin masa, ternyata dibakar dong itu orang. Dan kemudian misalkan ya wafat, gimana itu keluarganya dan anaknya semua. Nah ini, tapi kan saya nggak mungkin bohong. Siapa yang menyuruh Anda berbohong? White lies itu juga salah. Tetapi kan kita punya mekanisme. Emangnya algoritma Anda di dalam hal ini cuma binary. Anda itu quantum states. Kita itu berada di dalam pilihan di mana kiri bisa 2, kanan bisa 2. Dan pada saat ini kita berada di kesempatan untuk melaksanakan dua-duanya gitu. 4 tidak bisa, karena kan pilihan. Tapi di kanan ada 2. Kalau binary kan kanan 1, kiri 1. Kalau di quantum state itu kanan 2, kiri 2. Artinya fase binarinya itu menjadi 2, kuadrat gitu. Atau fase 2, order 2. Artinya, kita bisa melakukan sebuah kebenaran yang sekaligus baik. Tapi kita juga bisa memilih benar, tetapi tidak baik. Domainnya apa? Tetap benar, tetap benar, tetap benar, tetap benar. Tapi ketika kita benar tidak baik, value-nya beda dengan kita benar dan baik. Nah, pemilihan orde ketika kita pemilihan orde ketika kita sudah masuk di dalam fase pilihan kita baik, pilihan kita itu mengedepankan kebenaran, sekaligus tetap mempertahankan kebaikan, ini yang disebut dengan bijak. Gitu ya. Bijak itu sudah bisa menggabungkan domain di mana satu hal yang benar bisa kita kelola sehingga menghasilkan kebaikan. Tetapi kan tadi juga masih ada satu hal lagi, gitu ya, bahwa di atas itu gitu ya, ada yang namanya bajik. Bajik itu adalah ketika baik bertemu dengan bijak. Karena baik itu kan tadi karena bijak itu kan tadi sudah pertemuan atau akumulasi dari benar dan baik. Tetapi kemudian ketika dua variabel tersebut kita tambahkan juga dengan dengan kebijakan, ya kan? Lahirlah yang namanya kebajikan. Kebajikan ini apa? Replicative. Bisa direplikasi. Artinya apa? Kalau bijak itu sifatnya mungkin personal ke orang. Orang ini bisa mengambil sebuah keputusan, mengedepankan kebenaran, tetapi sekaligus juga bisa memfasilitasi terjadinya kebaikan. Itu bijak.
Tetapi ketika dia meningkat bahwa nilainya itu bisa direplikasi, polanya itu bisa diinformasikan sehingga mengedukasi, ini bajik. Maka berbuat kebajikan itu menjadi kewajiban bagi kita. Gitu. Kenapa? Karena value, ini yang disebut dengan akhlak. Maka Rasul itu tidak mengajarkan dengan begitu banyak teori. Nggak pakai macam-macam istilah, tidak pakai terminologi dan definisi. Tetapi dengan contoh-contoh kemuliaan akhlak. Di mana kemuliaan akhlak penuh dengan rasa cinta. Konsep yang diacu adalah dalil rahmatan lil alamin, kebermanfaatan bagi sesama, awareness anfa'um linnas. Ini menjadi sebuah value yang kemudian bisa direplikasi, mengedukasi, dan kemudian pada akhirnya tidak tersandar dan terpenjara dalam sebentuk data yang memang hanya bisa kita labeli sebagai informasi semata. Bukan, melainkan ini adalah rencana aksi yang pasti dapat terreplikasi, yang dapat terimplementasi, terreplikasi dan dapat terimplementasi gitu. Jadi stage-nya seperti itu. Nah, ketika kita sudah sampai pada tahapan seperti itu, maka kehadiran kita itu akan menjadi enzim, katalis atau fasilitator bagi orang-orang di sekitar kita untuk juga mau berubah dengan tanpa paksaan. Karena merasa bahwa ini adalah satu seperti batu kita lempar itu kan muncul gelombang ya, kan gelombang itu ada longitudinal, ada transversal. Ini kedua-duanya, baik longitudinal maupun transversal di dua sumbu yang berbeda arahnya semuanya. Jadi semua orang itu teresonansi. Nah, kalau semua orang sudah teresonansi dan mengalami proses osilasi yang kemudian menunjukkan satu keseragaman gitu ya, mulai muncul namanya fungsi-fungsi yang kemudian bisa dijejaki, bisa diikuti. Oh, ini ternyata kebajikan itu menghasilkan kebaikan dan juga menghasilkan kebijakan. Ini terus. Nah, ini yang sebetulnya hilang di dalam konsep ketika kita terjebak di dalam bagaimana sekedar mengeliminasi sekedar mengeliminasi yang namanya rasa cemas, rasa khawatir, dan apa namanya dorongan sekedar untuk kebutuhan sementara sesaat, budaya instan dan hedonis, dopaminnya dipicunya hanya oleh itu, ya, sehingga kadang berlebih, lalu kita kehilangan pijakan kita. Karena dopamin berlebih itu pada akhirnya menghantarkan kita pada sebuah alam imajinasi yang tidak lagi menjejaki yang namanya realita. Itu terjadi. Orang yang kemudian, mohon maaf tadi seperti yang saya contohkan berjudi, ketika sebuah kemenangan pernah dirasakan, ini menjadi sebuah fantasi, menjadi sebuah ilusi. Bahwa ini akan mungkin lagi terjadi karena saya sudah mengetahui pola yang itu, kan sebenarnya dia sedang melakukan satu proses rasionalisasi, menipu dirinya sendiri. Nah, kita belum berbicara bahwa evaluasi ini pada gilirannya nanti sebetulnya akan dipertimbangkan oleh banyak tempat secara kompleks, ya tidak banyak ya, beberapa lokasi secara kompleks yang terletak di area yang disebut prefrontal cortex. Itu tadi sebenarnya sudah dibahas. Nah, ini yang ingin saya tambahkan sebenarnya, filosofinya, maknanya dari apa sesungguhnya. Oh, ternyata udah hampir 3:30 ya, sudah 3 menit lagi deh kita 3:30 juga istirahat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Nah, itu. Sebenarnya ini semua meskipun tampaknya sangat filosofis, sangat konseptual, tetapi di dalam konteks bagaimana mengenali akar masalah dari korupsi, ini anatominya. Ini sebenarnya anatomi intinya. Ketika seseorang tidak bisa secara konkret menempatkan dirinya di dalam realita, lalu kemudian terbuai di dalam sebuah yang bersifat utopia, bahwa mengikuti sebuah kebutuhan, keinginan itu sudah melampaui batas-batas dari kebutuhan, bahwa reduksi ketidakpastian itu pada akhirnya mengorbankan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, gitu ya, maka rasionalisasi yang terjadi. Semua alasan bisa dibuat. Ketika seseorang melakukan satu kesalahan, akan ada 1000 alasan yang menyertainya. Karena kita tadi makhluk yang bisa memvisualisasi, makhluk yang bisa melakukan sebuah proses membangun, gitu ya, membangun kenyataan maya dalam lapis-lapis kebenaran semu yang kemudian kita bawa, kita tarik gitu ya ke dunia nyata, dan ini kemudian kita yakini bahwa inilah yang terjadi dan inilah yang disebut dengan rasionalisasi atau argumentasi terhadap ya bagaimana lingkungannya kan seperti ini, bagaimana saya ketika di sana juga semua orang melakukan hal yang sama, bagaimana karena kan sebetulnya ini nggak konkret, nggak real, karena nggak tidak manusiawi, saya bekerja seperti rodi, seperti buruh, seperti apa budak gitu ya, saya di effort saya luar biasa, pikiran saya dikurangi.
pendapatan saya sekian, saya tentu harus mencari tambahan pendapatan dan itu mungkin kan yang dan saya manipulasi hanya waktu, saya tidak mengambil materi, saya hanya membantu dari pihak tertentu saja untuk artinya rasionalisasi, semua terjadi adalah rasionalisasi. Dan itu adalah sebetulnya juga bagian dari proses prokreasi dan di situ juga bekerja, semua bekerja, di situ insulanya bekerja, di situ yang namanya anterior cortex cingulate bekerja, di situ area-area asosiasi termasuk area visual gitu juga bekerja karena kita bisa membayangkan seperti apa ya kira-kira argumen yang harus saya sampaikan. Dan ketika itu disepakati bahayanya. Kenapa? Tadi juga saya sampaikan, ketika ini menjadi arus utama karena konsensus itu sifat dasarnya itu adalah ya konsensus itu kan sifat dasarnya terbangunnya kesamaan persepsi. Makanya jadi konsensus karena ternyata antara A, B, C, D dan E itu berpikir sama gitu. Kenapa mereka bisa berpikir sama? Karena dikanalisasi, diberikan wadah, diberikan tempat, diberikan media untuk melakukan sebuah proses berpikir dengan konsep yang sama. Artinya ini dikondisikan. Ini juga sebetulnya manipulasi. Jadi ketika pada suatu satuan unit di mana sekelompok orang, sekelompok otak, kemudian sekelompok pemikiran berada, dan kemudian dikanalisasi, kemudian difasilitasi, gitu kan. Maka yang terjadi adalah mereka semua yang berada di dalamnya merasa secara aklamasi bahkan bisa menyatakan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah kebenaran gitu dan kebenaran ini kan kebenaran komunal artinya bukan kata saya loh ini di sini memang semua seperti ini bisa menjadi bagian dari akar tradisi ini bisa menjadi bagian dari budaya maka saya kira saya mengatakan bahwa ini juga perlu pendekatan antropologi karena itu memang senantiasa membangun self referensi dan itu tidak salah seperti tadi hak atas tanah bisa punya sertifikat lah sebenarnya yang melegitimate siapa kan sama-sama manusia kita kan konsensus saja. Amerika merdeka dengan adanya penandatanganan Declaration of Independence. Loh itu kata siapa? Yang mengesahkan siapa? Ya kan? Nah kan sebenarnya ini kan konsensus dan ketika konsensus ini mau kita ekstrapolasi gitu ya di dalam bentuk-bentuk tata nilai ya menjadi wajar. Yang sekarang yang menjadi pembeda apa? Tentu saja yang menjadi pembeda tentu saja adalah kita kembali kepada norma, kita kembali kepada kebenaran yang paling hakiki bahwa apa yang kita kan apabila tidak memberi kebermanfaatan yang bersifat berganda atau bisa memberikan dampak kepada orang lain, maka kita pada gilirannya akan mencederai hak-hak orang lain, menzalimi orang lain. Dan itulah salah satu ciri yang terpenting secara model mental yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mengkorupsi kebenaran paling hakiki yang berada di dalam dirinya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa memperkaya karena kalau secara teori, secara definisi, saya kira termasuk regulasi, termasuk aspek hukum dan sebagainya dari sudut pandang sudah cukup terrepresentasi dari apa yang didiskusikan tadi. Tetapi ini pandangan-pandangan yang mungkin harus menjadi dasar filosofi begitu kita berbicara tentang bagaimana mengelola suatu integritas, bagaimana kita mengembalikan values, nilai-nilai inti supaya kita bisa menghindari budaya korupsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin terima kasih teman-teman, kita juga sudah tiba pada saatnya untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan. Oh ya, terima kasih Ca, sama-sama. Waduh, mudah-mudahan nggak bosen ya dengerin ngomongnya muter-muter. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mengikuti, Pak Hendra dan lain sebagainya. Nanti mungkin rekamannya mohon diproses. Selamat menunaikan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.